Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam, dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra, teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra, akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah di hadapannya neraka jahannam. Anna lahu dzikra, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dia berkata, apa alangkah nistanya, alangkah sengsaranya diriku dari amalan yang telah aku berikan di dalam kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam riwayatkan hadis ini, hadis riwayat Muslim, Allah mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah." Tidak ada seorang pun dan di antara kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berbicara antara kita dengan Allah saja. Tidak ada turjuman, tidak ada penerjemah. Dilihat ke kiri tidak ada yang bisa menolong, dilihat ke kanan tidak ada yang menolong. Dilihat ke belakang tidak ada yang bisa menolong. Dilihat ke depan kiranya neraka jahannam, maka Rasulullah SAW mengatakan fattaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Maka berhati-hatilah, jagalah diri dari api neraka sekalipun dengan sebiji-biji korma. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari mahsyar, kejadian padang mahsyar, kejadian yang sangat panjang. Bahkan panjang cerita di padang mahsyar lebih panjang dari cerita dunia. Karena wukuf manusia ribuan tahun, wukuf manusia ribuan tahun di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza syamsu kuwirat, ketika matahari dikumpulkan kemudian dibuang. Wa idzan nujumu kadarat, seandainya bintang-bintang dihilangkan cahaya. Di dalam ayat lain dikatakan idzas samaa'u fatarat, ketika langit diruntuhkan. Tatkala itulah manusia bencana besar timbul. Semuanya di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita belum berbicara tentang azab kubur, belum lagi berbicara tentang azab kubur. Kan tapi ketika sangkakala ditiupkan, maka semua manusia bangkit. Semua manusia bangkit di padang mahsyar. Kemudian ketika bangkit manusia di padang mahsyar, mereka berdiri di tempat yang tidak lagi mereka kenal. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari itu digantilah tanah yang tidak lagi tanah, digantilah langit yang tidak lagi langit yang mereka rasakan dan mereka lihat. Akan tetapi tanah dan bumi yang tidak ada satu kezaliman di atasnya diganti, bangkit dalam keadaan uratan, hufatan, ghurla, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berkasut, dalam keadaan tidak berkhitan, berdiri tidak tahu apa yang diperbuat. Lamanya ribuan tahun, ribuan tahun ya ikhwan, ribuan tahun di padang mahsyar. Datanglah manusia karena besarnya musibah yang mereka hadapi, datanglah mereka bertawassul kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa menjawabnya. Datanglah mereka lagi kepada Nuh. Nuh mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Kemudian beliau alihkan kepada Musa. Datanglah mereka ke Musa. Kemudian Musa mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Pergilah kalian ke Isa. Sampai Isa mengatakan jangan, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Pergilah kalian ke Muhammad. Maka datanglah manusia semuanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maqamam mahmuda.
itulah syafaat kubra oleh Rasulullah SAW bagi seluruh umat manusia. Rasulullah SAW tampil ke depan, kemudian beliau sujud, bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah Azza wa Jalla, mengungkapkan semua pujian yang tidak pernah terucapkan oleh dunia, oleh manusia. Beliau sampaikan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad qum, wahai Muhammad bangkitlah dan berilah syafaat, sungguhnya engkau aku beri syafaat. Maka ditegakkanlah pada waktu itu, apa kata Rasulullah, ya Rabbi, wahai Rabbku, tegakkan kiamat, tegakkan hisab. Maka Allah Subhanahu wa taala tunaikan hisab setelah ribuan tahun. Saat itu didekatkan matahari sedekat-dekatnya, dipanaskan selama puluhan ribu tahun. Matahari tersebut tidak pernah dikeluarkan panasnya. Kemudian didekatkan sehingga jarak mereka dengan matahari itu sangat dekat. Bercucuran keringat, bercucuran peluh letih, seletih-letih. Disebutkan di dalam hadis bahwa manusia pada saat itu dalam keletihan yang sangat, dalam kepeluhan yang sangat, dalam kelaparan yang sangat, di dalam keadaan yang sangat-sangat tidak bisa mereka bayangkan. Sehingga mereka minta kepada para nabi untuk ditegakkan hisab agar mereka segera dihilangkan azab di mauqif tersebut, di padang mahsyar. Kemudian saat itulah berbahagia orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla, mendapat perlindungan yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Azza wa Jalla. Perlindungan yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sab'atun yuzilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillah. 7 golongan yang mendapatkan perlindungan yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Di antaranya al-imamul adil, penguasa yang adil, pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah, laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita memiliki kecantikan dan kedudukan, kemudian dia mengucapkan sesungguhnya aku takut Allah, dan laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya yang tidak tahu tangan kirinya, dan laki-laki yang dalam kesendirian kemudian dia teringat Allah, kemudian mengalir air matanya. Itu orang yang mendapatkan perlindungan pada waktu itu. Tidak ada perlindungan kecuali arsy Allah. Diriwayatkan bahwa orang-orang yang juga mendapatkan perlindungan nanti di padang mahsyar adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh anak. Orang-orang yang dia mendapatkan musibah dengan wafatnya anak, bahwasanya dia akan memberikan dan mengantarkan minuman di padang mahsyar. Ayah, ini minum untukmu. Engkau siapa wahai fulan? Aku adalah anakmu. Diriwayatkan oleh Hudzaifah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari seseorang meninggal kemudian dimasukkan ke surga. Kemudian dikatakan kepadanya, apa yang kau amalkan wahai fulan di dunia? Apa kata manusia tersebut, orang yang saleh tersebut yang kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga? Apa katanya? Saya beramal, saya bekerja, berdagang, dan kebiasaan saya melapangkan orang yang dalam kesusahan dan memaafkan orang dalam kesusahan, memaafkan orang yang tidak bisa membayar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sungguhnya hambaku di dunia telah melapangkan hambanya. Sungguhnya hambaku di dunia telah melapangkan dan telah memaafkan manusia sesamanya. Maka sungguhnya hari ini aku telah lapangkan untuknya di surga. Masuklah hambaku, masuklah. Dilapangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, man anzara madyunan falahu bi kulli yawmin 'inda Allah wazna Uhudin ma lam yatlub.
Barang siapa yang melapangkan orang yang berhutang, maka dia setiap harinya di sisi Allah mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud, selagi dia tidak meminta. Allahu Akbar. Disebutkan di dalam hadis, diriwayatkan oleh Ibrahim bin Hudbah dari Anas bin Malik, barang siapa yang mengenyangkan yang lapar, memberi pakaian yang telanjang, yang memberi tempat bagi musafir, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi perlindungan pada dahsyatnya hari kiamat. Itu orang-orang yang mendapatkan perlindungan nanti di padang mahsyar. Bagaimana pula dengan hisab? Ketika manusia telah berdiri begitu, mendapatkan perlindungan orang-orang yang mendapatkan perlindungan, bagaimana hisab? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran Al-Karim, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Adapun orang-orang yang kami berikan kitabnya dengan tangan kanannya, kemudian Allah katakan, bacalah wahai fulan kitabku itu. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala katakan ini dalam surat Al-Haqqah, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kanannya, maka Allah mengatakan, inilah kitabmu, maka bacalah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Orang tersebut mengatakan, aku menyangka bahwa aku akan bertemu dengan hisabnya. Sudah itu apa yang Allah katakan, fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah. Dia dalam keadaan hidup yang rela, yang nikmat di surga yang tinggi, memetik pohon-pohon, memetik buah pohon yang rendah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamin khadiyah. Makanlah dan minumlah kalian dalam keadaan ketenangan dari hari-hari letih yang telah kalian lakukan di dunia. Hari-hari letih yang telah kalian lakukan di dunia. Disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya At-Tadhkirah, ketika seorang hamba dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla dan dia adalah orang yang saleh, yang mempunyai pengikut, da'i, orang yang baik, maka dia panggil, ya fulan ibn fulan, ya fulan ibn fulan, wahai fulan ibnu fulan, anqum ilal ardi ila Allah, maka bangkitlah engkau, majulah engkau depan. Maka majulah si fulan tersebut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia dalam keadaan tertunduk, dalam keadaan lemas, dia tidak tahu apa yang hendak diperbuat. Maka dinampakkan kepadanya kitab. Kitab tersebut zahirnya kesalahan, tetapi batinnya kebaikan amal saleh. Kemudian dibacakan kepada fulan tersebut, dibacakan kepadanya keburukan-keburukan. Ketika dibacakan kepadanya keburukan-keburukannya, maka dia pun menggigil, maka dia pun tertunduk. Jutaan orang melihat, fulan, bukankah waktu itu engkau melakukan maksiat tersebut? Wahai fulan, bukankah engkau waktu itu telah melakukan kesalahan dalam hidup? Wahai fulan, bukankah engkau waktu itu, detik itu, hari itu engkau telah melakukan kesalahan pada waktu itu? Dia mengatakan, benar ya Allah, benar ya Allah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan semua kesalahannya? Wahai fulan, ketahuilah semua kesalahan engkau itu telah aku maafkan. Ketahuilah sesungguhnya kesalahan itu telah aku maafkan. Maka pun dia tegakkan kepalanya, kemudian dia tersenyum, dia bahagia.
kiranya kesalahan yang ia lakukan tersebut kesalahan yang telah dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berbinar wajahnya, mengalir air matanya karena gembira. Kemudian Allah Azza wa Jalla mulai menyebutkan kebaikan-kebaikannya di dunia. Wahai fulan, kenapa engkau berletih? Kenapa engkau berletih? Wahai fulan, dia mengatakan karena engkau ya Rabb, karena engkau ya Rabb. Maka dia sebutkan satu persatu kebaikan amal hamba tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, hambaku, sesungguhnya aku telah ampunkan semua dosamu dan aku telah berikan pahalamu dan saksikanlah sungguhnya pahalamu telah aku lipatkan. Kembalilah engkau di tempat posisimu dan kabarkan saudara-saudaramu di sekitarmu. Sesungguhnya orang yang telah berbuat sepertimu aku akan berikan balasan dan ganjaran. La azlimul yaum, aku tidak akan melakukan kezaliman pada hari ini. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang dibacakan, diberikan, diserahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan dia sedang bercahaya wajahnya, majulah wahai fulan, ambillah sahifah ini dengan tangan kananmu. Maka diambil oleh dia dan dia sangat kecil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, kulu washrabu, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga. Masuklah engkau ke surga. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang sangat tinggi. Makanlah, minumlah, bidadariku ambillah, nikmati kehidupan engkau di surga dari semua keletihan yang telah engkau lakukan di dunia. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khadiyah. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah dari apa yang telah kalian lakukan, yang telah engkau lakukan pada hari-hari yang telah berlalu. Seakan-akan Allah Azza wa Jalla mengingatnya bagaimana dia letih, bagaimana dia menegakkan sunnah di akhir zaman di dunia, bagaimana dia terkucil di masyarakatnya, bagaimana keterasingannya menegakkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia teringat oleh dia kebahagiaan dari kesusahan di dunia akibat dia tetap beristiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Teringat oleh dia sedekah yang dia berikan kepada fakir. Teringat oleh dia bagaimana dia harus berlawanan dengan hawa ketika dia meninggalkan syahwat, meninggalkan maksiat karena Allah Azza wa Jalla. Teringat oleh dia letihnya dia berbakti kepada orang tua. Teringat olehnya ketika dia berdiri pada malam yang kelam yang tidak ada dia bermunajat kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah katakan, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khadiyah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang yang berbahagia di sana dialah orang yang sengsara di sini. Orang yang berbahagia di sana dia orang yang merasakan keperihan dan kepedihan dan kesedihan di dunia dari apa yang dia telah istiqamahkan di dalam menegakkan ajaran Allah Azza wa Jalla. Maka dia pun pulang, diambil sahifahnya, kemudian dia ceritakan kepada orang-orang yang berada di sebelah kiri kanan. Dia pun berbahagia. Kemudian majulah seorang lagi, seorang pemimpin dalam keburukan. Semua maksiat dia lakukan. Kemudian Allah Azza wa Jalla katakan, wahai fulan, ibnu fulan, wahai fulan. Maka dia dipanggil dengan namanya dan nama ayahnya. Wahai fulan, ibnu fulan, bangkitlah engkau, majulah engkau ke depan. Kemudian didatangkan kepadanya sahifah yang zahirnya kebaikan dan batinnya keburukan. Zahirnya kebaikan dan batinnya keburukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Haqqah, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah.
walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Ya laitaha kanatil qadiyah, ya laitaha kanatil qadiyah, alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Ma aghna anni maliya, tidak ada gunanya harta yang aku kumpulkan. Harta yang aku kumpulkan tidak ada gunanya. Peluh yang aku berpeluh dengan dunia, mencari dunia, tidak ada gunanya. Halaka anni sultaniya, hari ini tidak ada gunanya sultan dan kekuasaan. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Khuduhu faghulluh, wahai malaikatku, ambillah dia, kemudian belenggulah dia. Summal jahim salluh, kemudian masukkan dia ke neraka jahim. Summa fi silsilatin dar'uha 70 dira'an faslukuh, kemudian ikat dia dengan belenggu yang panjangnya 70 hasta, kemudian masukkan belenggu tersebut ke dalam badannya. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Kenapa wahai ya Rabb dia lakukan hal itu? Karena dia tidak pernah sekali-kali dia beriman kepada Allah yang agung. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tak pernah mengajak orang untuk memberi fakir miskin, dan tidak ada tempat baginya kecuali neraka hamim. Neraka hamim. Itulah ayat ditafsirkan oleh para ulama ketika didatangkan kepadanya di padang mahsyar kitabnya tersebut, dibacakan kebaikan. Wahai fulan, bukankah engkau bersedekah waktu itu? Benar ya Rabb, dia pun berbinar-binar wajah. Wahai fulan, benarkah engkau bersedekah pada waktu itu? Benar ya, aku telah bersedekah ke masjid fulan, aku bangun masjid. Wahai fulan, benarkah engkau berangkat haji waktu itu? Benar ya Rabb, sungguhnya aku lakukan haji tersebut hanya untukmu, tidak yang lain. Wahai fulan, engkau tegakkan salat di masjid-masjidku. Benar ya Rabb, aku telah tegakkan salat di masjid-masjid. Kau disebut semua kebaikannya. Wahai fulan, saksikanlah semua kebaikanmu tidak ada artinya di hadapanku. Wahai fulan, semua amalmu hapus karena engkau tidak pernah satu detik pun beramal atas namaku, tidak pernah ikhlas, tidak pernah berharap, tidak pernah niat takut kepadaku satu detik pun. Engkau tidak pernah beramal untuk menepis azab akhirat satu detik pun. Engkau tidak pernah beribadah untuk engkau dilepaskan dari azab yang pedih. Engkau tidak pernah beramal untuk berharap dijauhkan dari api neraka. Semuanya aku hapuskan. Kemudian tertunduk setelah dia berbangga. Kemudian dia tertunduk, kemudian dibacakan amal buruk, ditalkinkan kepadanya keburukan-keburukan. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai hambaku, sungguhnya amalmu yang jahat tersebut telah aku lipat gandakan, dan malaikat ambil dia dan seret. Maka diseretlah dia. Ketika dia berada di hadapan neraka jahanam, didapatkan waji'a yauma idzin bi jahannam. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala katakan waji'a yauma idzin bi jahannam. Saat kala itulah jahanam didatangkan kepada. Yauma yatadzakkarul insan, manusia pada waktu itu teringat. Wa anna lahu dzikra, akan tetapi apa yang perlu diingat? Tidak ada yang perlu diingat. Taubat yang terlambat, kesadaran yang tidak ada manfaat, kesadaran kebangunan yang tidak ada lagi. Sesungguhnya akhirat adalah darul jaza, kampung balasan, dan dunia adalah kampung amal. Tidak ada gunanya. Maka ditendanglah oleh malaikat sehingga terbentur-benturlah dia ke neraka jahanam, dari batu-batuannya, dari celah-celahnya, sampai beberapa tahun baru masuk neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau seandainya antum mau lebih detail lagi keadaan yang seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sebagaimana hadis yang kita terangkan tadi. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada setiap hamba. Diriwayatkan sampai berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan dosa-dosanya dan diakui. Kemudian Allah mengatakan, hal ta'rif, apakah engkau tahu dosa-dosamu?
Maka dia mengatakan, benar ya Rabb, saya tahu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni satartuha 'alaika fid dunya. Aku telah menutupnya di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Sesungguhnya hari ini aku telah ampunkan untukmu. Fayu'ti sahifata hasanat. Kemudian diberikanlah sahifah kebaikan. Subhanallah. Alangkah nikmat seorang hamba ketika di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan kebaikannya, Allah sebutkan dosa-dosanya dan kebaikannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai hambaku, apakah engkau mengakui bahwa itu adalah dosa? Maka dikatakan oleh hamba tersebut, benar ya Rabb, itu dosa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku selama di dunia aku telah sembunyikan dosa-dosamu. Tahukah engkau wahai hambaku bahwa sembunyian itu adalah untuk disembunyikan untuk engkau di akhirat? Kalau seandainya itu aku telah sembunyikan di dunia, maka di akhirat aku juga sembunyikan dan aku telah ampunkan untukmu. Maka diberikan sahifah. Berbahagialah dia. Coba lihat orang kufar dan munafiqun. Ketika dipanggil di hadapan seluruh makhluk, ketika dia datang di hadapan Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan, haula'il ladzina kadzabu 'ala Allah. Orang-orang inilah pendusta-pendusta di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim dalam surat Hud, haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Mereka itulah orang-orang yang telah berdusta kepada Rabb mereka, maka ketahuilah laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Allahu akbar. Suatu hari diriwayatkan seorang hamba didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika didatangkan, wahai hambaku, di sini disebutkan, benar ya Rabb, bukankah engkau telah melakukan salat? Benar ya Rabb. Bukankah engkau telah melakukan ini dan ini? Benar ya Rabb. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ambil kebaikanmu. Ambil kebaikanmu. Maka balik hamba tersebut ke belakang, kemudian diambilnya kebaikannya, kemudian disodorkannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini ya Rabb, ini salatku, ini sedekahku, ini zakatku, ini berbaktiku kepada orang tua, dan ini dosa-dosaku. Maka kata Allah SWT ketika melihat zakatnya, adapun zakatmu hambamu, maka aku tidak terima. Adapun salatmu hambamu, maka aku tidak terima. Bukankah engkau berzakat karena manusia? Maka aku tidak terima. Maka dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu semua amalnya, semua amal yang saleh. Kemudian Allah katakan kepada malaikatku, bawa dia ke neraka. Malaikatku, bawa dia ke neraka. Hamba tersebut dia berharap bahwa dia mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, tapi dia tidak. Allah tidak memberikan kepadanya kesempatan untuk bertaubat, maka dibalik, bawa dia lagi ke neraka dan sengsara dia. Allahu akbar. Kalau seandainya antum mau lebih detail lagi tentang permasalahan itu, maka yang paling berat bukan hanya hubungan hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Hubungan Allah dengan hambanya itu berkaitan tentang keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla, tentang rasa takut kepada Allah. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, bagaimana Abdullah bin Jad'an? Bagaimana Abdullah bin Jad'an yang telah bersedekah pada masa jahiliyah, yang telah memberi fakir miskin, yang telah menjamu tamu-tamu Allah untuk tawaf haji. Abdullah bin Jad'an adalah orang dermawan Quraisy. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak Aisyah, sesungguhnya ia tidak pernah mengatakan di dalam dirinya bahwa dia takut pada hari yang sangat menyedihkan. Dia tidak pernah berikrar di dalam hatinya bahwa amalan-amalan itu untuk dilepaskannya azab dari akhirat. Seorang yang beramal tidak pernah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, tidak pernah dia hadirkan amalnya tersebut untuk pelepasan azab dari Allah Subhanahu wa taala, untuk diringankan hisab oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia tidak peduli padanya. Yang lebih berat dari itu semua adalah hubungan manusia dengan manusia. Kalau itu adalah hubungan manusia dengan Allah, maka yang paling berat adalah hubungan manusia dengan manusia. Allahu akbar. Hubungan manusia dengan manusia, yang pertama kali Allah akan mengqadha
akan memberikan kebebasan kepada orang yang mempunyai hak yang belum ditunaikan di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kebebasan. Dan yang terberat adalah orang yang telah menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Yang terberat adalah orang yang membunuh seorang muslim. Yang terberat adalah orang yang berhutang yang belum ia tunaikan hutangnya. Disebutkan di dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan hamba-hambanya di padang mahsyar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, wahai penduduk dunia, wahai hamba-hambaku, barang siapa yang mempunyai hak yang belum kalian ambil, maka ambillah sebelum sebulan ini aku masukkan ke surga. Sebulan ini aku masukkan ke surga. Maka ditegakkan oleh Allah. Maka setiap orang yang mempunyai hak dari kezaliman yang ia lakukan sekecil apapun itu, datang memperebutkannya sampai ketika dia telah hendak masuk surga, menjadi dia penduduk neraka yang lama-lama sekali kekal dalam neraka. Sampai disebutkan seseorang yang memiliki harta kaitan hutang 1/2 dirham, bahkan 1/6 dirham, akan mengalahkan amalan siangnya dengan puasa dan malamnya dengan ibadah. Dia ambil seluruh amalnya hanya untuk 1/4 dirham, 1/6 dirham, dan diambil. Bayangkan yang lebih besar dari itu. Apa kata Abu Usama dari Abdullah bin Unais? Dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, manusia dikumpulkan nanti oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan telanjang dan tidak berkhitan. Kemudian tiba-tiba ada suara yang memanggil, yang terdengar dari kejauhan, Anal Malik, Anad Dayyan, akulah raja, akulah zat yang harus memberi ganjaran. La yanbaghi li ahadin min ahlil jannah ay yadkhulal jannah. Tidak layak seseorang untuk masuk surga sebelum dia menyelesaikan kezaliman sampai pukulan. Dan tidaklah seseorang masuk neraka sampai dia mengambil haknya dari penduduk surga, sampai pukulan yang dia berikan, yang dipukul orang kepadanya. Allahu Akbar. Itu hadis dikeluarkan oleh Abu Usama. Jadi itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Atadruna mal muflis? Tahukah kalian apa itu orang yang muflis? Orang yang bangkrut? Apa kata para sahabat Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, al-muflisu fina. Orang yang bangkrut menurut kami ya Rasulullah, orang yang tidak punya harta lagi dan tidak mempunyai uang. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak. Yang bangkrut adalah orang yang didatangkan pada hari kiamat, didatangkan amal salehnya, salatnya, puasanya, zakatnya, akan tapi bersamaan dengan itu dia telah mencela si fulan, dia telah menuduh si fulan, dia telah makan harta si fulan, dia telah menjatuhkan darah si fulan, dia telah memukul si fulan, sehingga setiap mereka mengambil kebaikannya. Dan setiap mereka telah mengambil kebaikannya, jika seandainya kebaikannya telah punah, maka diambil keburukannya untuk dijadikan kebaikan bagi orang yang berhutang, maka ditimpakan kepadanya kesalahan sebanyak keburukan yang diambil, kemudian dimasukkan dan dicelupkan ke neraka. Ketika seseorang hendak masuk surga, tiba-tiba ada seseorang memegang tangan, wahai fulan, sebentar. Apa kata orang yang hendak masuk surga tersebut? Ya fulan, saya tidak mengenal.
Saya tidak pernah mengenalmu. Biarkan aku masuk surga. Biarkan aku dapat pengampunan Allah Azza wa Jalla. Maka seorang tersebut mengatakan, wahai fulan, engkau mengenal, engkau pasti mengenal. Engkau satu hari pernah melihatku di dalam kesalahan, dalam kemungkaran. Engkau tidak melarangku. Engkau tidak melarangku. Fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Tidak ada nasab pada waktu itu, dan mereka pun tidak ada yang bertanya tentang nasab. Jadi yang luar biasanya adalah orang yang telah membunuh, diminta pahalanya satu persatu. Makanya Rasulullah SAW mengingat besarnya musibah yang dihadapi oleh manusia pada waktu itu. Beliau meminta maaf kepada umat. Barang siapa yang aku mempunyai kesalahan, kezaliman yang telah aku buat, maka hari inilah, tuntutlah hari ini. Sesungguhnya besok tidak ada lagi permintaan. Seorang muslim ketika memahami hal ini, hendaklah dia memuhasabah diri. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah, perhitungkanlah diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Dan perbaikilah diri, hati perbaiki. Ikhlaskan kepada ibadah Allah Azza wa Jalla. Tundukkan, istislam. Tundukkan, serah dirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Patuhlah kepada Rasulullah SAW. Kemudian dengan manusia berakhlak mulialah. Berakhlak mulialah. Tidak ada yang paling banyak masuk surga kecuali kerana akhlak mulia. Berakhlak mulia. Maka itulah wasiat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar. Zuhudlah kepada Allah dan zuhudlah kepada manusia. Zuhudlah di dunia dan zuhudlah kepada manusia. Zuhud di dunia dengan mengharapkan akhirat. Zuhud dengan manusia dengan tidak meminta-minta kepada mereka. Kemudian bukan berarti hal ini akan memberikan kesedihan bagi kita, kan, tapi ini menumbuhkan rasa takut yang akan mendatangkan amal, mendatangkan perbaikan diri, mendatangkan kesalehan. Akan tapi bersamaan dengan itu banyak juga keadaan yang mungkin belum kita sempat kita ceritakan, keberuntungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Hadis bitaqah sangat masyhur. Seorang pemuda yang dihadapkan oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat, di hadapan mizan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan semua kesalahan, sampai kesalahannya tersebut mempunyai 99 fail. Satu fail panjangnya, jauhnya sejauh mata memandang, sejauh langit. Allah. Kemudian dikatakan, wahai fulan, apakah aku telah menzalimimu? Ya Allah, engkau tidak pernah menzalimiku. Wahai fulan, apakah engkau akui ini sebagai dosa? Benar ya Allah, aku telah akui sebagai dosa. Wahai fulan, ingat-ingatlah apa kebaikan yang engkau telah lakukan. Maka dia berpikir, maka dia mengatakan tidak ada kebaikan ya Allah. Tidak ada kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wahai fulan, engkau pernah dahulu mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka Allah datangkan kepadanya bitaqah, selembar kertas, kemudian letakkan di lempengan kanan mizan. Kemudian diletakkan, apa kata pemuda tersebut, apa yang bisa diperbuat oleh kertas selembar tersebut dibandingkan 99 fail, yang satu fail tingginya setinggi langit. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihat saja. Maka dilihat oleh pemuda tersebut, kiranya satu lembar yang bertuliskan la ilaha illallah tersebut mengalahkan 99 fail. Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke surga karena kalimat la ilaha illallah tersebut. Disebutkan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah? Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti di hari kiamat? Siapa orang yang paling bahagia mendapat syafaatmu nanti di hari kiamat? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah mukhlisan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, mengucapkan la ilaha illallah dengan maknanya, dengan pengertiannya, dengan tauhid, dengan ikhlas,
dengan mengerti sebenar-benarnya bahwa dia mencintai Allah, bahwa dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis yang sangat banyak yang tidak mungkin kita sebutkan. Tujuan kita pada malam hari ini yaitu menumbuhkan rasa takut kita di padang mahsyar. Dikatakan oleh Rabi' bin Quthaim ketika datang dua orang muridnya, Hilal dan Munzir. Apa kata Rabi' bin Khaytham atau Rabi' bin Quthaim? Wahai Hilal dan Munzir, apa yang aku nanti bisa lakukan besok di hadapan Allah Azza wa Jalla? Apa yang bisa aku lakukan besok di hadapan Allah? Yaitu Rabi' bin Quthaim mengingatkan di padang mahsyar. Padang mahsyar, padang yang sangat luar biasa, yang harus kita hadirkan selalu di dalam kehidupan kita. Orang yang berbahagia hari ini belum tentu bisa berbahagia di hari itu. Kan tapi orang yang sengsara hari ini, mudah-mudahan kita harapkan sengsara di atas agama Allah akan mendapatkan kebahagiaan nanti dari itu. Wallahu ta'ala